Pada video ini, aku akan bercerita mengenai seorang anak aneh. Seorang anak yang kerjaannya main sendirian waktu masih kecil. Seorang anak yang buat bahasa baru untuk iseng-iseng aja. Dan seorang anak yang punya obsesi untuk baca-baca buku berat seperti filsafat, literatur, sejarah, mitologi, bahkan alkemi juga dibaca sama dia. Seorang anak aneh yang besarnya menjadi salah satu psikiater paling terkenal di dunia. Kenapa bisa terkenal? Karena dia aneh. Aneh karena dia maksa gabungin obsesinya terhadap mitologi ke ilmu psikologi. Aneh karena dia masuk ke dalam aliran psikologi yang kontroversial praktikalitasnya. And yet, di dalam aliran itu pun, ide-ide dia masih dianggap jauh lebih kontroversial. Oh, dan dia juga mengaku kalau dia bisa melihat masa depan. Ini adalah kisah psikiater ternama, Carl Gustav Jung, psikiater asal Swiss, yang mana setelah mengalami masa-masa kelam dalam hidupnya, mengaku bahwa terdapat benang merah antara psikologi dan mitologi. Mengaku bahwa alam bawah sadar kita jauh lebih luas daripada yang kita duga sebelumnya. Mari kita mulai dari bagaimana dia mendapatkan ide-idenya. Seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, semenjak Jung kecil, dia telah tertarik terhadap topik-topik yang esoterik, seperti filsafat dan mitologi misalnya. Ketertarikan tersebut tentu berlanjut hingga masa-masa dewasanya. Pada masa dewasanya, dia bekerja sebagai psikiater, dan pada masa-masa inilah dia bertemu dengan Sigmund Freud. Yes, Sigmund Freud, sang bapak aliran psikoanalisis dan orang yang buat terkenal ilmu psikologi. Aku buat video tentang dia kalau kalian penasaran, klik di sini. Jung dan Freud bertemu pada tahun 1907, dan pada pertemuan awal ini, mereka berdua ngobrol selama 13 jam non-stop. Mereka berdua cocok banget buat berkawan. Pertemuan ini menandai awal dari persahabatan intelektual mereka. Mereka berbagi minat yang besar terhadap konsep alam bawah sadar, aspek psikologis manusia yang tidak kita sadari keberadaannya, tetapi berpengaruh besar terhadap kehidupan kita. Pada awal mula persahabatan mereka, Jung dianggap sebagai pewaris aliran psikoanalisis, penerus tahtanya Freud sebagai figur terdepan aliran psikoanalisis. Namun seiring waktu, ide mereka berdua mengenai alam bawah sadar semakin jauh berbeda. Pandangan Freud tentang alam bawah sadar berpusat pada dorongan seksual. Nah, sementara Jung berpendapat bahwa ada dorongan yang lebih mendalam daripada sekedar dorongan seksual semata. Dorongan yang lebih primal, dorongan yang lebih spiritual. Perbedaan ini berujung berakhirnya persahabatan mereka. Freud yang mutusin Jung duluan melalui surat. Jung sakit hati akan berakhirnya perkawanan mereka, dan ia jatuh sakit. Bukan sakit fisik, tetapi lebih ke mental breakdown. Ia mengalami breakdown ini selama bertahun-tahun lamanya. Dan pada masa-masa breakdown-nya ini, dia memutuskan untuk menelusuri alam bawah sadarnya lebih dalam lagi. Bagaimana cara dia melakukan hal tersebut? Dengan menganalisis mimpi-mimpinya saat ia tidur. Juga dengan berhalusinasi dan menghadapi sosok-sosok bayangan yang menghampirinya saat dia terbangun. Carl Jung berpendapat bahwa apa yang dia lakukan mungkin di mata orang awam terlihat seperti perilaku orang yang gak waras. Namun, ia menegaskan bahwa apa yang ia alami pada masa-masa ini bukanlah ciri-ciri ketidakwarasan, tetapi sebuah petualangan demi memetakan alam bawah sadar manusia. Dari hasil petualangan ini, dia membentuk sebuah teori mengenai alam bawah sadar yang mengembangkan ide-ide dasar dari mentor dan sahabatnya, Sigmund Freud. Dia berpendapat bahwa terdapat area lain dari alam bawah sadar kita. Sebelumnya, Freud berpendapat bahwa hanya terdapat satu alam bawah sadar saja, yang isinya merupakan pengalaman personal kita. Jung berpendapat bahwa terdapat bagian dari alam bawah sadar yang kita semua miliki bersama-sama. Ia menamakannya collective unconsciousness. Dia berpendapat bahwa collective unconsciousness ini adalah warisan dari nenek moyang kita. Semacam memori dari leluhur kita yang bersembunyi di alam bawah sadar kita. Memori-memori ini tidak kita rasakan sebagai memori yang kita dapat ingat, melainkan mereka diekspresikan sebagai simbol yang Jung sebut sebagai archetypes. Untuk menjelaskan konsep archetypes, mari kita bahas mitologi dan literatur dulu sekarang.
Jung percaya bahwa seluruh cerita dan mitos yang manusia ciptakan merupakan ekspresi dari archetypes yang bersembunyi di otak kita. Oleh karena itu, dia bilang bahwa banyak karakter yang mirip-mirip dari berbagai macam mitos dan cerita, bahkan dari kebudayaan yang berbeda. Salah satu archetypes misalnya The Trickster atau si jahil. Dari mitologi Skandinavia ada Loki, yang tentu saja kita semua pasti udah familiar sama dewa ini. Thank you Marvel. Dari Afrika ada Anansi, dan dari Cina ada Wukong. Berbagai kebudayaan bisa memiliki karakter cerita dengan archetype trickster, karena archetype trickster adalah aspek psikologis yang dimiliki semua orang. Aspek dari collective unconsciousness kita. Ada the shadow atau bayangan yang menghantui conscience kita. Ada the mother yang mendorong kita untuk berperilaku baik dan menolong sesama, untuk bersikap seperti keibuan, dan masih banyak archetypes lainnya. Teori Jung tentang collective unconsciousness dan archetypes ini jujur memang sangat-sangat menarik, tetapi juga kontroversial. Apakah teori ini benar secara objektif? Apakah kita semua memiliki memori tersembunyi atau simbol-simbol yang somehow diturunkan dari leluhur kita? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus bertanya, apakah teori Jung ini bisa ditolak? Dan apakah Jungnya sendiri mau menerima penjelasan alternatif dari teorinya? Jawabannya, sama seperti kebanyakan psikoanalis zaman dulu lainnya, tidak. Teori Jung tidak bisa ditolak, dan Jungnya pun sendiri nggak mau nerima kritikan mengenai validitas teorinya. Menurut Jung, kesamaan simbol karakter mitologi dari berbagai macam budaya itu fix karena memori atau pengalaman psikologis yang diturunkan dari leluhur kita. Ia menolak konsep bahwa manusia terlahir sebagai kertas putih, tabula rasa, yang dapat diisi kemudian harinya. Namun, kalau kita cari alasan lain, kalau kita cari alasan yang lebih simple, kita bisa aja nemu jawaban alternatif. Dalam satu sisi, argumennya Jung bahwa mitologi dibuat oleh manusia untuk mengekspresikan pengalaman psikologis yang ia alami. Ya, argumennya ya bener-bener aja. Kita menulis gambar atau menulis cerita ya bisa jadi karena kita mau berekspresi, dan ekspresi tersebut juga datang dari pengalaman pribadi kita. Mungkin kita semua pernah ketemu sama orang nakal, orang yang ngeselin banget sampai kita ngayal gebukin mereka. Mungkin kita semua pernah merasakan kehangatan dan kelembutan dari kasih sayang seorang ibu. Pasti kita semua harus menghadapi fenomena kematian nantinya. Pengalaman-pengalaman manusia tersebut tentu kita semua dapat alami dan dapat juga kita ekspresikan dalam bentuk cerita. Apakah pengalaman-pengalaman tersebut pasti datang dari memori leluhur kita? Menurut argumen yang barusan kupaparin, ya enggak. Karena mau dari kebudayaan Skandinavia, Afrika, atau bahkan Cina, manusia dapat mengalami pengalaman yang serupa. Dan dari pengalaman serupa itulah dilahirkan mitos-mitos yang serupa juga. Jung merupakan sosok yang kontroversial di keilmuan psikologi modern. And rightly so. Karena ide-ide dia, walau membantu perkembangan dirinya sendiri, sulit diaplikasikan ke orang banyak. Dia percaya bahwa untuk menjadi individu yang sehat mental, kita harus memahami dan menerima berbagai archetype dominan yang ada di alam bawah sadar kita masing-masing. Kalau memang syarat buat hidup sehat mental kayak gitu, bayangin aja seberapa sulitnya meraih hidup sehat bagi seseorang yang nggak punya waktu untuk belajar mitos-mitosan, yang nggak punya waktu untuk semedi, yang nggak punya waktu untuk mengeksplor alam bawah sadarnya sendiri. Ilmu ini nggak praktikal banget aplikasinya. Namun, jika kalian nyaman dan cocok sama ide-idenya, ya silahkan pelajari. Apapun yang dapat membuat kita hidup lebih sehat, silahkan kejar, silahkan lakukan. Oke, like dan subscribe kalau kalian suka, dan jangan ragu-ragu buat komen psikolog mana lagi yang harus kubahas. Dan sekian, thank you, bye-bye.